Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul hadis maudhu kepada yang dipersilakan. Materi pada PKM minggu pertama itu tentang hadis maudhu. Apa sih hadis maudhu itu? Hadis maudhu itu atau biasa disebut hadis palsu. Secara etimologi, kata maudhu adalah berasal dari isim maf'ul atau bentuk objek dari kata wadoa yang berarti diletakkan, ditinggalkan, digugurkan dan dibuat. Secara terminologi, hadis maudhu adalah ini wal muhtalaful maf'ul akadu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat. Kita dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hukum dan latar belakang timbulnya hadis maudhu ini, yaitu umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis sengaja haram secara mutlak bagi mereka yang sudah mengetahui hadis itu palsu. Adapun bagi mereka yang meriwayatkan dan membuat memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu atau menerangkan mereka yang meriwayatkan atau membacanya tidak ada dosa-dosanya. Sedangkan mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkan atau mereka mengamalkan makna hadis tersebut karena tidak tahu, tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi sudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan mengatakan itu adalah hadis palsu, hendaklah dia meninggalkannya. Kalau tetap diamalkan, sedangkan dari jalan atau sanad lain itu tidak ada sama sekali, hukumnya tidak boleh. Sehingga hukum hadis maudhu itu adalah dasar haram meriwayatkannya kecuali terpaksa atau mengerjakan hadis itu kepada ahli ilmu pengetahuan. Dan berdasarkan data sejarah yang ada, pengakuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi juga dilakukan orang-orang non-Muslim. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam ini merupakan keberhasilan dakwah Islamnya ke seluruh pelosok dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menafikan bahwa masuknya mereka ke Islam di samping ada yang benar-benar ikhlas, dan juga golongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Nah, golongan ini itu disebut kaum munafik. Ada beberapa motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu. Yang pertama, pertentangan politik. Perpecahan Islam yang disebabkan oleh politik terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan ini akibatnya besar sekali pada perpecahan golongan dan kemunculan hadis palsu. Demi untuk mengalahkan kelompok lain, mereka rela untuk membuat hadis palsu. Yang pertama yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah golongan Syiah dan Rafidah. Motif yang kedua ini ada usaha kaum Zinik. Nah, kaum Zinik ini merupakan golongan kaum yang sangat membenci Islam, baik Islam sebagai agama atau sebagai dasar negara atau pemerintah. Dan mereka dapat melampiaskan kebencian mereka melalui konfrontasi dan kemampuan baik Al-Quran maupun hadis. Ahmad bin Zaid mengatakan hadis yang disebut Zinik ini berjumlah 12.000 hadis. Motif yang ketiga ini ada fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan hubungan. Yang keempat, mempengaruhi kaum dengan kisah dan nasihat. Nah, kaum ini dalam pengetahuannya mereka membuat hadis palsu dengan tujuan agar mendapatkan simpanan dari para pendengarnya, dan mereka melihat
Ada juga yang membuat hadis palsu dengan tujuan agar diberi hadiah atau simpatik dari pemimpin, seperti Giyas bin Ibrahim merupakan tokoh yang banyak ditulis sebagai pemalsu hadis tentang perlombaan. Nah, dari beberapa motif membuat hadis palsu ini, kiranya ada dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni pertama dengan kesengajaan merusak agama, yang kedua tidak sengaja merusak agama, lalu yang ketiga dengan keyakinan bahwa membuat hadis palsu diperbolehkan, lalu yang terakhir dirinya tidak tahu jika dirinya membuat hadis palsu. Nah, contoh hadis palsu ini misalnya yang dilakukan Giyas bin Ibrahim An-Nakhai untuk menjilat penguasa. Ketika ia masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati, Giyas berkata, dan sabaqallah fi asli al-fungsi al-harifi al-janani, yang artinya tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung. Ketika mendengar hadis palsu itu, Al-Mahdi memberikan hadiah 10.000 dirham kepada Al-Giyas, tetapi setelah mengetahui bahwa Giyas berdusta, burung tersebut disembelih. Lalu ciri-ciri hadis palsu itu, yang pertama, ciri-ciri yang terdapat pada sanad. Pengakuan dari pembuat hadis palsu atau palsu, Maisarah ibnu Abi Rabi al-Farisi, mengaku bahwa ia telah membuat hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Dia juga mengaku telah membuat hadis sebanyak 70 hadis tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, kenyataan sejarah bahwa perawi itu tidak bertemu atau tidak sejaman dengan orang yang dikatakan dulunya. Misalnya, Ma'un Ibnu Ahmad Al-Harami mengaku mendengar hadis dari Hisham Ibnu Hammar Al-Hafidh Ibnu Hibban menanyakan, kapan kamu atau kamu datang ke negeri Syam? Kamu menjawab, tahun 2500 Hijriah. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Hisham Ibnu Hammar itu meninggal pada tahun 2245 Hijriah. Maklum menjawab lagi, itu Hisham Ibnu Hammar yang lain. Lalu yang ketiga ini, keadaan perawi itu sendiri terkenal dengan kebiasaannya. Yang itu ciri-ciri terdapat penyelamatan. Pertama, karena berlawanan dengan pendapat akal. Yang kedua, berlawanan dengan Al-Quran. Yang ketiga, berlawanan dengan sunnah dan hadis mutawatir. Yang keempat, ada berlawanan dengan ijma. Baik, dirasa presentasi kami telah selesai dan cukup. Maka kebijakan kami untuk menutup kegiatan PKM pada hari ini. Mari sama-sama mengucapkan alhamdulillah.